Hai guys, berjumpa lagi bersama channel Jelajah Dunia, channel yang membahas tentang fakta unik dan menarik tentang adat budaya dan lainnya. Kali ini kami akan membahas beberapa fakta unik dari ibu kota tercinta yaitu IKN. Bukan, maksudnya Jakarta. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga semakin ganteng dan cantik. Baik, kita lanjutkan ya guys. Fakta unik dan menarik Jakarta. Sejarah Jakarta merupakan cerita panjang yang penuh dengan peristiwa penting. Ia mencerminkan tidak hanya perubahan nama tapi juga perubahan kekuasaan dan budaya. Awalnya, kawasan yang sekarang dikenal sebagai Jakarta dimulai sebagai pelabuhan penting dan pemukiman bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan ini terletak strategis di pesisir barat Pulau Jawa dan menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan dunia luar. Pada abad keempat, Sunda Kelapa sudah dikenal sebagai pelabuhan yang ramai. Kawasan ini diperintah oleh Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan Hindu yang berpusat di Pakuan Pajajaran, sekarang Bogor. Selama periode ini, Sunda Kelapa menjadi titik penting dalam jaringan perdagangan maritim, menghubungkan kerajaan dengan pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Timur Tengah, dan Cina. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1527 ketika pasukan Fathahillah, yang dikirim oleh Kesultanan Demak, berhasil mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa. Fathahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan total atau kota kemenangan. Ini menandai awal dari pengaruh Islam di kawasan tersebut, sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Namun, kejayaan Jayakarta tidak bertahan lama di bawah kekuasaan lokal. Pada tahun 1619, VOC, Verenigde Ostische Compagnie, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda, berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten. VOC kemudian menghancurkan Jayakarta dan membangun sebuah kota benteng yang diberi nama Batavia, sebagai pusat kekuasaan VOC di Asia. Batavia berkembang menjadi pusat perdagangan dan administrasi kolonial, mengundang imigran dari berbagai etnis dan negara, sehingga menjadikannya kota multikultural. Namun, pada tahun 1942, selama Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menguasai Indonesia dari tangan Belanda. Jepang kemudian mengganti nama Batavia menjadi Jakarta, sebagai bagian dari upaya mereka untuk menghapus pengaruh kolonial Belanda. Nama Jakarta diambil dari kata Jayakarta, mengembalikan penggunaan nama lokal yang memiliki konotasi kemenangan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tapi juga pusat ekonomi, budaya, dan sosial Indonesia. Melalui berbagai periode, dari Sunda Kelapa hingga menjadi Jakarta, kota ini telah menyaksikan dan bertahan dari berbagai peristiwa sejarah yang membentuknya menjadi metropolis modern seperti sekarang. Berikut adalah 10 fakta unik dan menarik tentang Jakarta, ibu kota Indonesia. 1. Kota dengan status provinsi. Sejak Indonesia merdeka hingga 1958, Jakarta merupakan bagian dari Jawa Barat. Statusnya berubah sejak 1959, ketika Presiden RI pertama Soekarno mengangkat Sumarno Sosroatmojo sebagai Gubernur pertama Jakarta. Status Jakarta pun diubah menjadi daerah khusus ibu kota, DKI, pada 1961. Dalam 5 tahun, Jakarta terus berkembang, sehingga menjadikannya sebagai pusat bisnis dan politik. Dampaknya, Jakarta menjadi satu-satunya kota yang memiliki status setingkat provinsi. Sekitar 70% perputaran uang Indonesia terjadi di sini. 2. Jakarta sudah 10 kali ganti nama. Seperti yang kita ketahui dalam buku sejarah, kota ini dulunya bukan bernama Jakarta. Setidaknya ada berganti 10 nama, yang diawali dengan Sunda Kelapa. Seiring dengan banyak negara yang menjajah, namanya berganti menjadi STA Batavia, Gemeente Batavia, Stadgemeente Batavia. Saat dijajah Jepang, nama ibu kota menjadi Betsushi dan Jakarta Toko. Setelah proklamasi kemerdekaan, namanya berganti lagi Jakarta, Kota Praja Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, hingga Jakarta seperti saat ini. 3.
Gubernur ke-6 yang membuat Lambang DKI Jakarta. Lambang DKI Jakarta yang kamu lihat sekarang merupakan buatan Gubernur Jakarta ke-6, Hendrik Hermanus Joel Ngantung, Heng Ngantung. Adapun makna di balik lambang tersebut, yakni 1. Jakarta sebagai kota revolusi dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Stadion utama Gelora Bung Karno pernah menjadi stadion terbesar di dunia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Saat rampung pada 1962, Stadion utama Gelora Bung Karno masuk dalam daftar stadion terbesar di dunia dengan kapasitas awal 100.000 orang. Pembangunan stadion menghabiskan biaya 12,5 juta dolar yang didapat dari kredit lunak Uni Soviet. Pada zaman Orde Baru, nama stadion sempat berubah menjadi Stadion Utama Senayan. Melalui Kepres nomor April 1984, dalam rangka desoekarnoisasi. 5 kota dengan mal terbanyak, warga Jakarta tidak akan bingung mencari pusat perbelanjaan. Pasalnya, Jakarta memiliki mal yang sangat banyak, yakni sekitar 173. Beberapa di antaranya seperti Plaza Senayan, Senayan City, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, FX Sudirman, Lipo Mall Kemang, Puri Indah Mall, Pondok Indah Mall, dan Mall Taman Anggrek. Kamu biasanya pilih nge-mall kemana? 6. Jakarta punya festival terbesar di kawasan Asia Tenggara. Spesialnya lagi, Jakarta juga punya pameran tahunan terbesar di Indonesia, yakni Pekan Raya Jakarta, PRJ, atau Jakarta Fair. PRJ pertama kali digelar pada 1968 melalui gagasan-gagasan Syamsuddin Mangan yang kala itu menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri, Kadin. Ide itu muncul untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri yang mulai bangkit pasca tragedi G30S. Hingga saat ini, PRJ terus digelar secara tahunan hingga menjadi pameran perdagangan multiproduk sekaligus festival terbesar di kawasan Asia Tenggara. Melalui PRJ, pemerintah ingin mengenalkan berbagai produk unggulan dalam negeri. Spesialnya lagi, festival ini juga menjadi barometer perkembangan perekonomian nasional. 7. Kota dengan jumlah museum terbanyak. Sebagai salah satu pusat kebudayaan, Jakarta memiliki 47 museum yang layak kamu datangi. Kamu bisa mengunjungi Museum Nasional, Museum Ban Indonesia, Museum Ban Mandiri, Museum Seni Rupa, Museum Polri, Museum Layang-Layang, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan sebagainya. 8. Monas bukan maskot Jakarta. Banyak orang yang masih salah kaprah mengenai maskot Jakarta. Secara spontan, mungkin sebagian besar orang menjawab Monas, Monumen Nasional. Sebenarnya, maskot ibu kota adalah patung burung elang bondol dan salak condet. Penetapan tersebut disahkan Gubernur Ali Sadikin melalui Keputusan Gubernur Nomor 1796 Tahun 1989. Maskot ini sudah familiar terlihat di badan bus Transjakarta. Kalau ingin melihat dalam bentuk tugu, bisa kamu lihat di hampir semua perbatasan Provinsi Jakarta dengan Banten atau Jawa Barat. 9. Stasiun kereta api terbesar se-ASEAN. Menurut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993, Stasiun Jakarta telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Pasalnya, pembangunan stasiun memiliki sejarah panjang sejak zaman kolonial Belanda. Ada sekitar 580 kereta api yang datang dan pergi setiap harinya. 10. Kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di Indonesia. Dari sekitar 87 kota di seluruh dunia, Jakarta berada di urutan ke-10 dengan jumlah gedung pencakar langit yang punya ketinggian lebih dari 150 meter. Per Juni 2019 ini, total ada 90 gedung pencakar langit di Jakarta. Jumlah tersebut masih sedikit jika dibandingkan Hong Kong dan Cina dengan jumlah 355 gedung. Itulah 10 fakta unik Jakarta yang mungkin belum kalian tahu. Di antara 10 fakta tersebut, kamu baru tahu yang mana nih? Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi dan wassalam.